Dua orang tewas, satu orang kritis akibat bentrok antar keluarga di Bangli, Bali. Sementara itu kasus pembunuhan karyawati minimarket oleh atasannya dilimpahkan dari Polres Karawang ke Polres Purwakarta. Suasana mencekam terjadi di wilayah Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Puluhan polisi disiagakan untuk mengantisipasi bentrok lanjutan antar keluarga besar yang mengakibatkan 2 korban tewas dan 1 korban kritis. Dari TKP, polisi menyita sejumlah senjata tajam hingga tombak yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Polisi juga telah menangkap 3 terduga pelaku yang terlibat. Diketahui peristiwa maut ini terjadi akibat perselisihan lahan parkir dan lintasan jeep swasta. Awalnya hanya 2 orang cekcok, namun berkembang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Korban itu merasa keberatan di stop oleh pelaku masalah lintasan yang dilalui menuju Singapura. Polisi masih berupaya mendalami motif dan menjaga ketat lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Polisi tim Inafis Polres Purwakarta melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah pelaku di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Purwakarta. Polisi menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumah pelaku. Selain itu, lakban, tali, senjata tajam yang talinya digunakan mengikat kaki korban serta barang lainnya. Secara hasil pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan tadi malam terhadap korban ini, dia meninggal dunia dengan menghembuskan napas dengan cara dicekik ya, supaya meninggal yang bersangkutan. Lokasinya itu di mana, Pak? Ini TKP di belakang. Karyawan saya bukan. Cuman saya personal Pak. Berarti ditutup karung? Karusan. Iya. Tidak terlihat sama sekali, tidak ada darah. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merupakan atasan korban di minimarket rest area kilometer 72 Tol Cipularang tempatnya bekerja. Korban tewas usai dianiaya oleh pelaku yang juga sempat melecehkan. Pelaku mengambil barang berharga lalu membuang jasad korban yang dibungkus kardus ke Sungai Citarum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pasca viral jenazah pasien dengan perut penuh kain kasa diduga akibat malapraktek, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan timnya. Petugas melakukan monitoring terkait dengan tudingan malapraktek tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul di Rumah Sakit Hastin di Rengas Dengklok. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth lah ya, ditahan sama kasar-kasar tadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Tulung Agung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara itu puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. 1 di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah.
Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulung Agung. Namun hingga Senin siang, belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut mual muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulung Agung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan. Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai 6 terdapat 61 siswa yang tidak masuk sekolah. Sejumlah murid bahkan terpaksa dijemput oleh orang tua meski pembelajaran belum selesai. Ada yang dari kemarin sore, ada yang baru tadi pagi, ada yang dari malam minggu, ada yang Sabtu pagi. Dan itu dari sekarang itu ada 61 anak yang tidak masuk itu, ada sebagian yang takut karena nanti tidak panas. Dinas Kesehatan Gunung Kidul akan turun tangan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah tengah ada dugaan keracunan ataupun wabah penyakit mengingat siswa yang sakit bersamaan? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kisma Yawibowo News melaporkan. Lurah berlumur lumpur setelah didorong warganya hingga masuk parit di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, ia sempat terlibat cekcok gara-gara pembongkaran polisi tidur. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Seorang warga dan lurah perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak lurahan perintis. Tiba-tiba saja, warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum, Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi, Pak. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosyid melaporkan.